Pemirsa, puluhan rumah dan kios milik warga rusak di kawasan Bengkong, Kota Batam akibat dihantam angin puting beliung. Angin yang datang dengan tiba-tiba ini membuat warga lari ketakutan saat melihat atap rumah dan plafon terlepas dan berterbangan. Sejumlah kios dan barang dagangan di pasar Bengkong yang terletak dekat laut ini juga hancur berantakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, satu keluarga menjadi korban pembunuhan keji di Dusun Slemben, Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dimakamkan Sabtu sore. Keempat korban dimakamkan di dalam satu liang lahat. Keempat korban dimakamkan setelah menjalani proses otopsi di rumah sakit. Korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Peristiwa mengenaskan ini menyisakan kesedihan mendalam bagi kerabat dan keluarga. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Meskipun begitu, pihak keluarga menyerahkan kasus ini pada proses hukum yang berlaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan 4 orang tersebut. Seorang pelaku dan beberapa barang bukti diamankan. Satu mobil, pisau, pakaian pelaku, telepon genggam, kartu identitas, dan surat kendaraan. Pelaku HT, 41 tahun, adalah teman bisnis korban. Pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku terlilit utang. Sebelumnya, Jumat malam, warga Desa Duwet, Baki, Sukoharjo digegerkan dengan penemuan jasad 4 orang sekeluarga yang tewas dalam kondisi membusuk. Warga pertama kali mencurigai bau busuk dari dalam rumah hingga akhirnya memeriksa dan menemukan satu keluarga yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. 4 korban adalah pasangan suami istri Suranto dan Sri Handayani dan 2 anak mereka, RRI dan DAH. Dari penyelidikan, pembunuhan terjadi pada Rabu dini hari. Dan pemirsa, selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Pak Danis. Ya, Pak, ini kan pelaku tidak lain adalah kerabat dari korban. Nah, berapa lama beliau ini merencanakan pembunuhan terhadap korban? Pada awalnya untuk pelaku, jadi pada pukul 01.00 dini hari, itu di saat mendatangi rumah korban dan mereka berdua saling kenal, kemudian melakukan aksinya yaitu pada pukul 04.00 di hari Rabu tanggal 19. Baik, Pak Bambang, apakah memang ini aksi yang direncanakan, Pak? Apakah memang terdapat informasi bahwa sebelumnya antara korban dan tersangka ini sempat terjadi kesalahpahaman atau cekcok seperti itu, Pak? Selamat siang, Mas Dani. Untuk yang bersangkutan, tersangka ini memang saling mengenal dengan korban. Namun untuk lebih jelasnya untuk perencanaan dan sebagainya, nanti kita masih dalami dan nanti dalam waktu dekat kita akan lakukan rekonstruksi. Baik, Pak, berdasarkan informasi yang didapatkan, Pak, apakah sebelum kejadian ini pernah terjadi keributan ataukah memang tersangka ini sempat terlihat cekcok begitu, Pak, khususnya dengan korban ini, Pak? Terima kasih. Untuk beberapa waktu tidak ada hubungan sama sekali, baik itu jadi cekcok dan sebagainya. Namun untuk motifnya terkait dengan menstranya nanti kami akan perdalami lebih jauh ya. Baik, Pak Yugo, sejauh ini apa pengakuan tersangka mengapa juga ikut menghabisi 2 orang anak dari korban ini? Untuk tersangka itu melakukan tindak pidananya dengan motif menstra ini dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana itu murni karena terkait dengan kebutuhan pelaku, yaitu karena banyaknya hutang. Artinya murni dengan motifnya seperti itu, Pak, ya?
Pak, ancaman apa Pak yang nantinya akan dikenakan kepada pelaku Pak? Untuk ancaman kita akan kenakan pasal 365 KUHP, kemudian untuk pasal 338 KUHP dan 340 KUHP dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Yugo, Bambang Yugo Pamungkas, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Kapolres Sukoharjo sudah bergabung dengan iNews siang hari ini. Pemirsa, tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, serta Polres jajaran akan segera melakukan olah TKP guna menentukan penyebab kebakaran yang menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pasca kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, petugas pemadam kebakaran gabungan DKI Jakarta masih melakukan proses pendinginan setelah 12 jam pemadaman api di gedung utama Kejaksaan Agung. Petugas kepolisian juga telah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi kebakaran, baik di dalam maupun di luar komplek Kejaksaan Agung. Tim gabungan dari Puslap 4, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Polres jajaran akan melakukan olah TKP untuk mencari penyebab kebakaran. Ya, nanti olah TKP nanti selesai dari proses pendinginan dianggap sudah clear, makanya baru bisa nanti tim olah TKP dari Lapor Mabes Polri akan datang untuk melaksanakan olah TKP. Ya, tadi malam kami sempat koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung bahwa ada pemindahan tahanan yang dievakuasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kita ikut membantu mengawal kepada pengawalan tahanan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi malam disebutkan ada 25 orang. Aman, sudah semua sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya petugas Kejaksaan Agung langsung mengevakuasi para tahanan yang ditahan di dalam rutan Kejagung saat terjadinya peristiwa kebakaran. Selain mengevakuasi tahanan, petugas juga menyelamatkan berkas-berkas penting dari dalam gedung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, akibat kebakaran, ruas Jalan Panglima Polim dan Jalan Bulungan Jakarta Selatan hingga kini masih ditutup akibat kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung malam tadi. Pagi ini pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung Kejaksaan Agung masih berlangsung. Arus lalu lintas di kawasan Kejaksaan Agung dialihkan sejak pukul 8 malam tadi. Hal itu dilakukan untuk mendukung upaya petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar serta untuk kepentingan investigasi. Kemudian baru memang tadi pagi, jadi sekitar jam 06.15 ya, 06.15 api sudah sepenuhnya dikuasai, ya sudah dikuasai. Kemudian tindak lanjut berikutnya adalah tetap kita mengamankan lokasi kita untuk jalan tetap kita tutup. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan penyebab daripada kebakaran tersebut yang memang cukup bisa dikatakan parah juga. Jadi titik api dari keterangan sementara yang ada adalah dari lantai. Pemirsa, hari ini pemadam kebakaran masih menyemprot Gedung Kejaksaan Agung untuk pendinginan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Nadia Valeri. Nadia, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran? Ya, Danish, Davi, dan juga pemirsa, untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran yang telah menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan Agung, saat ini tim gabungan dari Puslap 4, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan juga penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu proses pendinginan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta selesai dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar ini sudah benar-benar aman untuk nantinya petugas dapat melakukan olah TKP. Adapun dugaan sementara, Davi dan juga Danish, bahwa sebelumnya api berasal dari lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung, yang mana ini merupakan gedung pembinaan dan berisi berkas-berkas terkait kepegawaian dari Kejaksaan Agung. Dan sebelumnya juga dalam wawancara terpisah, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Setiono memastikan bahwa nantinya jika memang berkas-berkas kepegawaian yang berada di gedung utama ini terbakar ataupun hangus dalam peristiwa kebakaran, pihak dari Kejaksaan Agung sudah memiliki inventaris lengkap, yakni berupa backup data dan juga berupa sistem rekap data, dan juga masing-masing pimpinan di tiap unit memiliki backup data untuk terkait dengan data kepegawaian. Sebelumnya memang api berasal dari lantai 6, namun dikarenakan banyaknya material
dengan bahan mudah terbakar, diantaranya berkas-berkas berbahan kertas dan juga material berbahan plastik. Maka kemudian api menjalar cukup cepat dan merambat hingga menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan Agung. Terkait dengan kasus-kasus menonjol yang ditangani Kejaksaan Agung saat ini, Davi dan juga Danish, diantaranya yakni kasus mega korupsi Jiwasraya dan juga kasus pelarian buronan korupsi Joko Sugiarto Tjandra. Pihak dari Kejaksaan Agung memastikan bahwa berkas perkara dari kasus tersebut aman, dikarenakan kasus tersebut ditangani oleh jaksa dari pidana umum dan juga pidana khusus, yang mana kedua gedung tersebut berada terpisah dan juga tidak terimbas dari adanya peristiwa kebakaran malam tadi. Dan juga dapat kami informasikan, Davi dan juga Danish, bahwa gedung utama Kejaksaan Agung ini merupakan kantor dari para pimpinan, termasuk diantaranya yakni Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin dan juga Wakil Jaksa Agung. Namun pihaknya memastikan untuk kegiatan besok tidak akan terganggu dan pihaknya juga sudah menyiapkan gedung lainnya jika memang dibutuhkan, yakni Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung yang berada di Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian dapat kami informasikan juga malam tadi proses evakuasi tahanan sudah berlangsung. Ada sebanyak 25 tahanan Kejaksaan Agung yang saat ini sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Davi, Danish. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan situasi terkini langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Kita tentunya akan mengharap informasi tambahan lainnya masih di program selanjutnya. Dan pemirsa, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sudah bergabung bersama kami Mas Tama S. Langkun. Selamat siang Mas Tama. Selamat siang Mbak Danis. Ya, Mas Tama, tanggapan ICW terkait insiden terbakarnya Gedung Kejagung malam tadi? Yang pertama tentu saja kita berduka ya, karena ini simbol kejaksaan harus terbakar begitu, dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan segera dipulihkan begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja spekulasi informasi yang berkembang kan menjadi sangat besar dan tentu saja tidak bisa disalahkan. Karena hari ini kejaksaan juga sedang menangani perkara-perkara yang sensitif ya. Tadi sudah disebutkan juga ada Jiwasraya, kemudian yang satu lagi ada perkara yang berhubungan dengan Joko Tjandra yang tentu saja salah satu oknum di kejaksaan sedang diproses, yang tentu saja informasi, kemudian perkembangan perkaranya, kemudian pendampingan kejaksaan terhadap yang bersangkutan, ini kan kemudian menjadi isu publik yang berkembang dan tidak bisa disalahkan begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja kita berharap ya proses pengusutan yang pertama terkait dengan kebakaran itu sendiri ini perlu diseriusi. Kemudian juga tadi saya mendengar pemberitaan sudah ada dari kepolisian yang akan mulai melakukan penyelidikan, dan saya berharap juga ada pihak eksternal di luar, misalnya lembaga-lembaga seperti Komisi Kejaksaan begitu, selain dari kejaksaan internal, kepolisian, biar proses pemeriksaannya itu bisa berjalan secara akuntabel. Baik. Karena kekhawatiran tersebut nggak bisa kita biarkan begitu saja dan perlu dijawab. Baik, Mas Tama, ini informasi yang beredar juga Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, dan Biro Umum yang terbakar. Nah, ini sudah dibantah bahwa dokumen perkara ini juga dalam kondisi aman saat ini. Bagaimana ICW memastikan hal tersebut? Ya, tentu begini ya, kalau soal dokumen perkara sudah pasti akan dipegang dan semuanya informasi sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang memang melakukan proses tersebut, entah penyelidikan ataupun penyidikan. Tapi kan tentu saja dalam perkara itu kan hari ini tidak bisa kemudian dipastikan atau ditentukan, hanya itu saja yang dibutuhkan. Apalagi dalam tahap penyidikan, itu sudah pasti akan dibutuhkan alat bukti tambahan, kemudian pihak-pihak yang kemudian terlibat, ini kan semua dalam perkembangan. Kalau kita bicara soal timeline penanganan perkara secara hukum pidana, ada yang namanya penyelidikan. Itu memastikan peristiwanya ada apa enggak. Yang tahap penyidikan itu memastikan siapa yang melakukan. Nah, dalam membuktikan siapa yang melakukan, tentu saja menurut saya Mbak, itu tidak mungkin cukup hanya dengan sekarang dokumen-dokumen yang sedang dipegang oleh para penyelidik atau tim penyidik begitu. Tentu saja akan dibutuhkan keterangan-keterangan lain. Apalagi yang bersangkutan merupakan orang internal kejaksaan yang tentu saja punya koneksi di dalam. Belum lagi keterkaitan dengan lembaga-lembaga lain yang tentu saja perlu diungkap. Nah, jadi nggak bisa kemudian terlalu dini kita bilang, oh dokumen aman dan lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan kan sebetulnya bukan hanya dokumen, tetapi perkembangan perkaranya akan kemana. Pihak-pihak lainnya siapa saja. Dokumen apa yang kemudian dibutuhkan untuk melengkapi hal tersebut. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sama-sama lihat.
Baik. Maka dari itu saya juga tidak mau kebagian menuduh gitu ya, seperti yang sudah berkembang begitu ya. Ini ada hubungan dengan penanganan jaksa A, ada hubungan dengan A, B, C, dan D. Nah, menurut saya lakukanlah pemeriksaannya kepolisian, libatkan tadi juga ada komisi kejaksaan, dan saya berharap baik kebakarannya maupun penuntasan perkara pidana korupsinya dua-duanya berjalan. Baik, itu artinya insiden kebakaran ini tidak akan mengganggu jalannya penegakan hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh Kejaksaan Agung, begitu terutama bagi kasus-kasus besar yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Mas Tama Langkung, Koordinator ICW sudah bergabung bersama iNews siang hari ini.